Sepanjang hidup gue ngelakuin segala macam hal yang manusia aja nggak suka. Gue nge-build hidup gue sebegitu hancurnya. Gue SD kelas 6, ketahuan ngerokok sama nyokap. Begitu ketahuan malah dibolehin. Oh ya udah. Masuk SMP nyobain minum-minuman keras, terus habis itu obat-obatan. SMA gue kehidupan malam dan segala macam rupanya gue jajalin lah. Nggak ada orang yang bisa bilang, gue Cak, lu itu nggak baik. Terus lu bilang apa sama keluarga lu? Keluarga yang mana? Keluarganya hancur. Gue tahu nyabu apa segala macam karena bokap. Bokap pakai di depan gue. Sama nyokap Inex gue pakai bareng. Pada saat itu ya udahlah, karena gue pikir, wih gila nyokap gue asik banget. Yang gue nggak punya itu home. Gue nggak punya tempat untuk bernaung. Gue nggak punya tempat untuk mengeksplor barangkali. Gue nggak punya tempat untuk gue cerita. Gue dikasih masukan. Itu yang gue nggak ada. Jadi bukan cuman father figure doang, tapi bener-bener family figure. Itu nggak ada. Kalau misalnya keluarga gue hancur, gue mau ngapain aja terserah. Itu alasan dan buat gue, itu kuat banget. IP gue 0,3. Di situ di DO. Jadi bener-bener nggak ada kuliah. Seakan nggak ada masa depan. Terbesit dalam pikiran gue untuk gue bunuh diri aja kayaknya ya. Kalau misalnya gue bunuh diri, barangkali keluarga gue mungkin juga nggak apa-apa. Nyokap gue mungkin nggak apa-apa, bokap gue juga mungkin nggak apa-apa. Tapi yang gue pikirin kenapa itu adik gue gitu, karena adik gue cuma punya gue doang. Karena gue udah terlalu sucks banget di Jakarta, hidup gue udah kacau banget. Gue ikut lah om tante gue ke Singapura. Pindah ke sana cari kerjaan dan ternyata kerjaan pun juga nggak dapet. Akhirnya kita ke persekutuan doa. Dan maksud kalau misalnya habis persekutuan doa itu kan biasanya makan-makan. Sampai akhirnya temen gue bilang ada pendeta A yang khotbah dan akhirnya gue puasa gitu karena gue nggak mau pendeta itu udah naik ke atas penzina. Gue nggak mau itu terjadi gitu. Jadi gue cuma nunduk, gue jalan sambil nunduk. Terus habis itu dia ngeliat gue, terus habis itu dia pegang pundak gue. Dia bilang gini, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kamu akan dipakai Tuhan sampai bangsa-bangsa. Kamu akan dipakai Tuhan seperti Yeremia. Pertanyaan gue cuma satu saat itu. Dalam hati gue bilang, siapa Yeremia? Gue nggak tahu. Gue langsung buka Yeremia. Gue tahu Yeremia itu ada di Alkitab. Simpel sih, Yeremia 1 gue buka. Terus habis itu ada ya ayat 5 bilang bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kata-kata itu yang merubah hidup gue sampai hari ini. Gak ada satu orang pun yang pernah bilang sama gue kalau misalnya gue berharga. Sampai orang tua pun juga nggak pernah bilang. Teman-teman apalagi pacar nggak ada yang pernah bilang kalau misalnya gue tuh berharga. Apalagi dengan gue tahu apa yang udah gue perbuat semuanya. Orang-orang bilang bahwa satu orang bertobat si keluarga diselamatkan gitu. Buat gue itu bukan hal yang mustahil sih. Gue bertobat sendiri, nyokap gue bertobat sendiri, bokap gue sendiri, adik gue pun juga sendiri. Jadi kuasa dari firman itu benar-benar digenapin, gue bilang itu sangat-sangat benar sih. Saya Reza Nangin, ini aku dan sebuah cerita.